Halo para plotters penikmat film, gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya, rezeki lancar dan jauh dari penyakit bisul yang berada tepat di dalam hidung. Seperti saya ini, udah 2 hari nih, nyut-nyutan. Nah, kali ini kami akan menceritakan film tentang Joe, seorang pemuda yang mewarisi rumah tua dari kakeknya. Meski awalnya kecewa karena warisan yang didapat tidak sesuai harapan, Joe akhirnya menerima rumah tersebut. Namun, rumah itu ternyata berhantu dan ada 3 arwah, Anong, Honggon, dan Thongyip. Joe mencoba mengusir mereka, tapi para hantu menolak pergi. Untuk mendapatkan uang, Joe memutuskan mengubah rumah itu menjadi wahana rumah hantu dengan bantuan para arwah. Seiring waktu, Joe mulai jatuh cinta pada Anong, dan mereka berusaha mencari cara agar cinta mereka bisa terwujud, meski terhalang batas antara dunia manusia dan hantu. Penasaran kan? Masa sih nggak penasaran? Makanya kita langsung saja ke filmnya. Dong, Frank jelasin dulu dong. Jeruk. Kamu jeruk. Film dibuka dengan seorang streamer games bernama Joe. Ia sedang memainkan game hantu dengan sangat serunya. Tapi tiba-tiba sang ibu memanggil untuk segera berpakaian dan pergi bersamanya. Ternyata Joe sedang berkumpul dan mendengarkan wasiat dari kakeknya yang sudah meninggal. Semua anggota keluarga mendapatkan harta yang banyak, sementara Joe tidak mendapatkan apa-apa dari kakeknya yang super tajir itu. นายเอกไพฑูรย์โรงงานไพศาลกิจสิริพร้อมที่ดินในข้าพเจ้าขอมอบสวนทุเรียนที่จังหวัดสำหรับนายวิสรุต Karena Joe tak percaya, maka sang pengacara membalikan kertas wasiat sang kakek. Terlihat sang kakek belum selesai menulis, tapi udah wafat duluan. Setelah itu, salah satu paman Joe, kasihan karena Joe tak mendapatkan apa-apa, lalu ia diberikan sebuah rumah sebagai pengembira hati Joe. Joe pun berterima kasih atas rumah yang diberikan pamannya, kan lumayan bisa buat dijadiin rental PS. Lalu Joe meminjam uang kepada Bang Jaidi, yang seorang rentenir swasta, untuk membeli monitor dan upgrade PC-nya. Keesokan harinya, ia sudah bersama seorang agen real estate untuk rumah yang diberikan pamannya, agar bisa diperkirakan harganya dan bisa langsung dijual. ไปเห็นนิดบ่ายแล้วพี่ยังไม่ทันเย็นพูดไม่เห็นอะไร ขายมา4-5 แปลงนะชำนาญอยู่ ที่ดินเลย กิโลเมตรถึงจุดหมายปลายทาง Mereka berkendara sampai malam dan hampir sampai, dan Maps menyuruh untuk belok kiri, namun karena mobil tak bisa melewatinya. Agen real estate pun sempat ingin mundur, tapi Joe menjanjikan kalau rumahnya terjual, komisinya akan dinaikkan. Mereka melewati semi hutan dan semak-semak, sampai akhirnya kita akan melihat rumah besar, tapi menyeramkan. เฮ้ยพี่ประเมินแป๊บ Melihat itu, si agen langsung menurunkan harga, kecuali ada barang antik dan langka di dalam, mungkin harganya bisa naik. Mendengar uang, Joe langsung maju, dan ingin masuk ke dalam. Di dalam rumah sangatlah berdebu dan lembab, maka Joe ingin membuka jendela agar ada udara yang masuk, akan tetapi แน่แปลว่าอะไรวะ แน่นไง sang agen melihat sesuatu di luar tanpa Joe menyadarinya. Ia lagi sibuk menawarkan barang-barang yang ada di situ, dan ini yang terjadi. ไม่ธรรมดาแล้ว หนักใช้ได้นะผมว่าเราเจอช้างเผือกแล้วว่าพี่เอาแล้วเอาแบบนี้ที่ผมว่าให้วินเทจนะพี่พี่ว่าใช่ปะพี่ว่าใช่แต่ผมว่ายังไงของวินเทจมันมีราคา Sang agen pergi tunggang langgang karena ketakutan melihat sesuatu itu dan meninggalkan Joe sendirian. Dan Joe juga ingin meninggalkan rumah itu, tapi ia melihat seorang bapak-bapak dan bertanya apakah ia mengetahui sejarah rumah ini, lalu tiba-tiba geledek menyambar, dan si bapak pun menghilang, dan ternyata
รื่องมืออาชีพเว้ยเจอกบปุ๊บก็ Ia lagi nangkap kodok, karena ia adalah petani kodok. Lalu ia memperingatkan Joe agar cepat pergi karena ingin hujan, dan ia meninggalkannya. Mau tidak mau Joe kembali ke dalam, untuk berteduh dan beristirahat. Tiba-tiba jam berdendang menunjukkan jam 12 malam, Joe terbangun, dan mendengar teriakan suara wanita di atas, lalu Joe naik dan melihatnya dan ternyata Keesokan harinya Joe dibantu oleh beberapa biksu untuk berdoa dan mensucikan rumah ini dari teror hantu semalam. Para biksu berdoa semaksimal mungkin agar roh-roh di dalam rumah kabur dengan mengikatkan tali ke sekeliling rumah. ก็พอนะ Setelah para biksu pergi, Joe meminta untuk paman si pencari kodok menemaninya di sini. Sempat menolak, tapi akhirnya mereka berdua abal sampai malam dan ketiduran. Tapi karena ada geledek, mereka berdua bangun dan si paman buru-buru pergi karena ingin menangkap kodok. Dan itu tepat di jam 12 malam. Dan kejadian pun terulang kembali. Dengan membawa patung Buddha, ternyata para roh itu sudah tidak muncul lagi. Setelah itu Joe berdoa, dan akhirnya setelah ia sujud, terlihat ada dua orang roh yang mengikuti gerakannya. Joe belum sadar dan masih berdoa. Sujud ketiga, rohnya bertambah dan akhirnya Joe bersembunyi di balik patung Buddha, dan ia berkata mereka harus pergi, karena rumah ini sudah menjadi miliknya sekarang. Namun ketiga roh itu malah menyuruh Joe yang pergi. Mereka sudah lama di sini dan tidak bisa ke tempat lain. Lalu tiba-tiba paman kodok kembali, dan ia hanya ingin mengambil botol anggur untuk kobam di sawah. Keesokan harinya, Joe sudah di rumah dan mencari artikel tentang rumah itu. Diketahui bahwa rumah itu ternyata milik Damrong Yotanarong yang dirampok. Kebetulan Pak Damrong sedang ke Bangkok bersama istrinya, dan di rumah hanya anaknya saja bernama Anong, dan para pembantunya. Malam harinya ia kembali ke rumah itu. Dan saat di dalam untuk antisipasi jumpscare, Joe langsung kayang, siapa tahu para roh bertengger di atap. Akan tetapi sekarang Joe sudah tak takut lagi. Ia malah menunjukkan berita kepada ketiga hantu itu, bahwa mereka semua sudah meninggal. Tapi karena jasad mereka belum ditemukan, makanya mereka tidak bisa berinkarnasi. Joe, dengan baik hati ingin membantu mereka menemukan jasadnya, agar bisa reinkarnasi. Lalu dua hantu yaitu Tonggon dan Tong Yi pergi. Lalu Joe, memperlihatkan foto keluarga Anong dan menjelaskan, ketika orang tua Anong pulang, mereka tak mendapati Anong di rumah, maka mereka mencari terus-menerus, tapi tak juga bertemu dengan Anong. Lalu mereka putus asa, dan menjual rumah ini. Tapi sebenarnya sekarang ayahnya sudah dihukum mati, karena menghabisi semua tersangka, diikuti 1 minggu kemudian oleh Ibu Nong, ditemukan sudah tidak bernyawa juga, karena depresi. Joe melanjutkan berbohong, bahwa orang tua Nong meninggal di usia 80 dengan damai dan peace. Nong, yang memang tidak tahu, terharu mendengar cerita yang dikarang Joe. Keesokan harinya, Joe lagi gali-gali lubang. Lalu ia ditelepon oleh ibunya, yang mengabarkan bahwa Bang Jai di rumah, untuk menagih hutangnya yang jatuh tempo. Seketika Joe jadi kalang kabut. Malamnya, Joe ke sebuah pasar malam, dan bermain untuk mengobati kegalauannya. Tapi ia melihat rumah hantu, dan penasaran, lalu memutuskan untuk masuk. Di dalam sudah ada rombongan lain 5 orang, yang sedang berteriak-teriak ria di dalam. Joe nampak tak ketakutan, karena ia sudah kebal terhadap hantu. Lalu tiba-tiba ada salah satu kewes dari rombongan depan yang ketakutan sampai memeluknya. Rombongan itu keluar, bersama dengan Joe, tapi salah satu dari mereka marah kepada Joe, karena pacarnya terus memeluk Joe. Tak lama paman kodok datang, dan ia berlumuran lumpur, dan ternyata ia masuk ke dalam lubang yang dibuat Joe tadi siang, saat mencarinya ke rumah. Dan ternyata pria yang kekar tadi adalah anak paman kodok, dan ia langsung membawa para rombongan itu pulang. Setelah itu, Joe keciduk oleh Bang Jaidi, yang ternyata jatuh juga ke lubang yang ia buat dan jadinya mereka cemong semua. Bang Jaidi langsung pada intinya, dengan sopan dan penuh hikmat ia menagih hutang kepada Joe, tapi Joe malah salvo ke penjaga rumah hantu, yang sedang memegang uang. Lalu Joe punya ide, dan meminjam lagi kepada Bang Jaidi, dengan bunga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah itu, Joe kembali ke rumah itu ditemani oleh ketiga teman barunya. Dan Joe mengemukakan kepada mereka bahwa, rumah ini akan dijadikan rumah hantu, untuk melunasi hutangnya, dan mereka bertiga akan membantu mereka.
Kalau hutangnya lunas, ia jadi punya waktu untuk mencari jasad mereka bertiga. Lalu Joe mengetes seberapa keseraman mereka. Pertama adalah Yip, dengan usus yang terburai, kedua Gon, yang kepalanya putus, dan terakhir adalah Nong, yang kepalanya bisa muter kayak tripod. Seketika itu Joe terkesima, betapa cantik dan halusnya si Nong, dan Joe berkata, Lamlay. setelah itu, Joe menyulap rumah ini agar nampak seram, dan menarik bagi pengunjung, dengan uang boleh ngutang itu. Lalu ia ke jalan raya, dan kebetulan ada anak paman kodok, yang sedang lewat, dan mengajaknya ke wahana rumah hantu yang dibuatnya, sebagai langkah promosi. Mereka pun mau dan langsung masuk ke dalam rumah, dan disambut oleh Nong, yang berada di lukisan. Lalu mereka ke atas dan giliran Yip yang akan menakuti mereka, dan bergelantungan seperti sapi dermen. Mereka pun ketakutan, dan sekarang giliran Gon, yang akan menakuti mereka dengan kepalanya yang dilempar ke dalam. Mereka langsung ketakutan lagi, dan berpindah lagi, dan di situ sudah ada Nong dengan pakaian ada Thailand yang menari, dan akhirnya kolaborasi roh pun terjadi. Setelah para rombongan pergi, Joe melakukan briefing kepada para roh, bahwa penampilan mereka sangat bagus, dan bisa jadi bintang film. Dan ia menyarankan agar Yip dan Gon berkolaborasi agar wahana rumah demit ini lebih laku dan lebih oye lagi. Mendengar itu, Yip dan Gon langsung berangkat untuk latihan. Tinggal Nong dan Joe yang ada di situ, tapi Nong malah merasa, tadi ia tidak cukup bagus dalam penampilannya sebab ia merasa kurang menjiwainya. Joe malah merasa Nong sudah sangat bagus dan wajib diganjar Ballon d'Or. Lalu Nong bertanya, apa sebenarnya pekerjaan Joe? Joe menjawab bahwa ia adalah seorang gamers. Karena Nong bingung, maka Joe menunjukkan kepada Nong, dengan membuatkan ia karakter game, persis mirip dengannya. Ia sempat menjalankan misi, ditemani temannya, namun temannya mendengar Nong berbicara, dan menganggap bahwa Nong adalah pacar Joe. Seketika itu Joe salting dan menutup laptopnya. Nong langsung bertanya apalah itu pacar. Joe menjelaskan pacar adalah sebutan untuk teman. Nong langsung berkata, sekarang ia adalah pacar Joe, bokis bener, si Joe ini. Lalu Joe bertanya, semasa hidup, Nong bekerja sebagai apa? Nong, ternyata semasa hidupnya ia adalah guru tari, bukan tari reok, tapi tari tradisional. Dan Nong meminta Joe untuk menari. Ia ingin tahu, cara orang menari di zaman sekarang itu kayak mana? Setelah menari, terlihat mereka berdua nyaman satu sama lain. Tapi Nong tak bisa lama-lama, ia juga mempunyai jam tayang untuk berada di dunia. Besok malamnya, Joe mulai menjual tiket dan usahanya pun mulai ramai, hingga menjadi trending di sosial media. Wahana rumah hantu semakin ramai dan semakin berkah, dengan banyaknya UKM yang terbantu di sekitarnya. Setelah semua yang sudah dilakukan Nong, Joe memberi boneka kepada Nong, tapi para pedagang melihat Joe sedang berbicara sendirian. Malam berikutnya, Bang Jaidi datang berniat untuk menagih, tapi Joe menyuruhnya masuk terlebih dahulu untuk merasakan sensasi keseraman wahana hantu yang dibuatnya. Tapi sepertinya Bang Jaidi takut, maka Joe menantangnya. Kalau ia berani masuk, ia akan menaruh pembayaran hutangnya di pintu keluar. Sebagai rentenir swasta, Bang Jaidi tidak mau namanya tercecer, maka ia menyanggupi tantangan itu.
หมาใจดีถ้าเฮียไม่รอดเราก็จะอยู่ยังไงวะเนี่ยเฮีย Setelah hutangnya lunas, barulah Joe menepati janjinya dengan mencari jasad dari mereka bertiga sambil dilihat oleh para roh. Karena kepanasan, Joe membuka bajunya dan Nong sempat menelan ludah karena sangat wow sekali bentuk badan Joe. Lalu Nong sudah berada dekat Joe untuk melihatnya. Joe, yang tahu bahwa auratnya terbelalak, ia langsung pakai baju dan mengobrol dengan Nong. Joe berkata, wahana rumah hantu mereka masuk 5 besar yang terseram di Thailand. Mendengar itu Nong malah berkeinginan untuk wahana ini menjadi No. 1 di Thailand. Barulah ia akan reinkarnasi. Joe senang dengan yang dikatakan Nong, lalu Joe mengajak Nong untuk dating besok hari. Setelah itu mereka berempat berpesta, dan menutup wahana ini untuk 1 hari. Tapi tiba-tiba anak paman kodok, dan teman-temannya datang sambil pada kobam, dan ingin gabung dengan Joe dan kawan-kawan. Lalu anak paman kodok memuji rumah hantu paling menyeramkan, apalagi Yip dan Gon, sangat realistis, dan mereka ingin melihat Yip dan Gon melakukan trik yang lebih seram untuk mereka. Karena takut ketahuan, Joe langsung menyuruh mereka bertiga untuk masuk dan beristirahat. Setelah itu, situasi jadi membosankan. Para gerombolan memutuskan untuk joget aja dah. Dan Joe didekati oleh pacar dari anak paman kodok sambil joget. Itu membuat Nong cemburu dan bete. Setelah itu Nong sudah berada di samping Joe, yang cembutut saja. Untuk mengalihkan, Joe menggodanya untuk diajarkan menari. Paginya Joe memesan pohon yang sama persis dengan keadaan rumah Nong dulu, dan malamnya, Nong melihat pohon itu jadi mengingatkannya dengan kondisi rumah lamanya dan berterima kasih kepada Joe. Lalu untuk mengabadikan ini semua, mereka berfoto selfie. Namun saat dilihat hasilnya hanya Joe saja yang terlihat, sementara Nong tak terlihat. Besok paginya, di rumah ia sedang melihat-lihat hasil fotonya tadi malam, dan Joe terpikir untuk mencari informasi di Google. Apa yang terjadi jika kita jatuh cinta pada hantu? Dan yang didapat Joe adalah beberapa postingan yang cukup mengkhawatirkan. Joe jadi takut sendiri. Malamnya, Joe kembali ke rumah Nong dan mencari mereka, tapi mereka tak ada dimanapun, sampai akhirnya. Nong. Joe mungkin merasa kesal dan kaget. Nong sempat meminta maaf, tapi Joe malah pergi meninggalkan Nong. Joe pergi ke depan, dan merenung di sebuah halte desa. Ia berpikir, mungkin ia harus kembali, karena ia terjatuh bukan kesalahan Nong. Saat kembali, ia mencari Nong ke atas. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk, sambil membawa tas. Joe melihatnya dan langsung menghajarnya. Ternyata pria itu tidak sendirian, ia bersama temannya, dan berhasil melumpuhkan Joe, akan tetapi Joe dirasuki Nong, dan mencekik 2 orang pria itu, namun ia teringat dengan masa lalunya, lalu melepaskan mereka berdua. Setelah itu ia keluar dari badan Joe yang sudah pingsan. Sekian lama pingsan, akhirnya Joe bangun, dan sudah ada Nong di situ. Nong memberitahu bahwa tadi Joe dipukul dari belakang oleh perampok, dan Nong membantu dengan merasuki tubuh Joe. Dan Nong ingin memberikan bunga untuk Joe. Tapi sayang karena sudah pagi, jam tayang Nong pun habis dan ia harus pergi. Malamnya, Joe sedang menunggu Nong, yang tiba-tiba sudah ada di sampingnya. Lalu ia mendapatkan telepon dari temannya, yang mengundangnya untuk tahun baru. Setelah menutup teleponnya, Joe berkata ia ingin ajak Nong pergi ke acara tahun baru nanti. Keesokan siangnya, Joe sedang meramu minuman yang diberikan pil tidur, untuk dikasih kepada anak paman kodok. Setelah anak paman kodok meminumnya, enggak pakai lama, dia pun tertidur sambil senyum. Ternyata Joe berniat memakai tubuh anak paman kodok agar bisa dirasuki Nong, supaya mereka bisa merayakan tahun baru.
เธอเข้ามาครอบครองมันสวยงามไม่เหงาอีกต่อไป Lalu mereka dinner sebagai aksi romantis malam ini. Nong merasa sangat senang, karena ia sudah 80 tahun tak keluar dari rumah itu. Dan sewaktu kencan zaman dulu, ia hanya ke pameran, dan menonton film di balai kota. Setelah itu mereka dugem, biar asik dan cihuy. ถูกมากเลยจ้า Setelah dugem mereka kembali ke rumah, Nong sangat berterima kasih sudah mengajaknya jalan-jalan. Tapi ia kasihan kepada anak paman kodok, karena ia memakai jasadnya. Tak hilang akal, Joe berkata bagaimana kalau besok diganti dengan pacar si anak paman kodok. Seketika itu Nong langsung cembetut. Setelah itu mereka menunggu detik-detik pergantian tahun, yang sedikit lagi. Saat menyaksikan kembang api, Joe langsung mengungkapkan perasaannya, tapi Nong langsung menghilang begitu saja. Karena jam tayangnya habis. Joe langsung pergi ke tangga. Dan melihat Nong yang memang setiap jam 12 malam akan mengulang kejadian dari kematiannya. Dan Nong menjawab perasaan Joe, ia juga mencintainya. Pagi harinya, Joe dan anak paman kodok sedang tidur sambil pelukan. Lantas anak paman kodok bangun dan terkaget. Ngapain Joe mengerayangi tubuh aku? Dan anak paman kodok berpikir, Joe jahat dengan memberikannya obat tidur, dan ia mengira sudah diituin. Pada malam harinya, Joe kembali ke rumah Nong, dan tiba-tiba dikejutkan dengan anak si paman kodok, yang memperlihatkan video, bahwa tadi malam mereka berdua dugem dan ada yang merekamnya. Dan anak paman kodok, meminta penjelasan, tapi karena Joe tidak menjawab maka dijeb olehnya. Di situ kebetulan ada Nong, Yip dan Gon, maka Joe akhirnya mengakui mereka bertiga adalah roh. Sempat tak percaya, Nong langsung menunjukkannya, bahwa ia bisa menembus tubuh anak paman kodok. Setelah itu di halte desa, anak paman kodok memperingatkan bahwa, hubungan ia dengan Nong tidak akan berhasil sebab mereka beda alam. Dan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Besok malamnya, wahana rumah hantunya kembali buka, dan Nong kembali berhasil membuat salah satu pengunjung ketakutan dan lari ke depan rumah, yang kebetulan ada Joe di situ. Ternyata, Joe mengenal pengunjung wanita itu yang bernama Miu, dan temannya Asia, dan Miu adalah mantan pacarnya. Mereka saling bertanya kabar, dan Asia merasa tak enak, dan meninggalkan mereka berdua. Asia ternyata ke stan paman kodok untuk membeli, tapi tiba-tiba paman kodok bertanya apakah ia mengenal Joe. Asia menjawab, Joe adalah mantan pacar dari temannya. Paman kodok menjawab, apakah itu seperti teman lama? Asia mengatakan, teman dan pacar itu beda. Joe dan Miu berpacaran dan sudah berkeringat bareng. Tak sangka, itu adalah pertanyaan dari Nong yang merasuki paman kodok. Mendengar penjelasan dari Asia, Nong terdiam, dan Asia menyuruhnya untuk memanaskan kodok bakar untuk disantapnya. Sambil melihat Joe, yang sedang menemani Miu, Nong terbakar api cemburu, dan mengkipaskan arangnya sampai hampir kebakaran. Lalu Joe dan Miu menghampirinya, Miu mengajak Asia pulang. Tapi Miu tak lupa mengajak Joe untuk datang ke pamerannya besok, karena hari terakhir. Joe langsung mengiyakan ajakan Miu. Melihat itu, Nong langsung sesak nafas. Besok paginya, Joe datang ke pameran lukisan Miu, dan melihat beberapa lukisannya. Sampai ia melihat satu lukisan yang persis seperti masa lalu dia dengan Miu. Mereka sempat menggali kisah lama bahwa dahulu sangatlah indah, dan tak mungkin untuk mereka bisa melakukannya lagi. Malamnya Joe sudah kembali ke rumah Nong, dan ia ditabrak oleh pengunjung yang ketakutan. Lalu Joe ingin masuk, tapi Gon dan Yip muncul, dan langsung melaporkan bahwa Nong tak terkendali. Joe masuk ke dalam, ternyata Nong merubah wujudnya menjadi besar dan sangat menakutkan. Joe langsung berkata, apa yang ia lakukan? Nanti orang-orang akan tahu bahwa ia hantu sungguhan. Sambil nangis, Nong menjawab ia memanglah hantu. Ia tidak bisa seperti manusia normal. Lalu Joe ingin mengajak bicara Nong baik-baik. Setelah kembali ke bentuk semula, Nong langsung mengeluarkan unek-uneknya bahwa ia hanyalah teman bagi Joe, bukan pacarnya, dan bagaimana bisa manusia dan hantu berhubungan. Mereka hanya bisa bertemu malam hari, enggak bisa suap-suapan, enggak bisa bobo bareng dan tak bisa melakukan aktivitas bersama, sambil menangis. Lalu Joe berkata sebagaimana buaya pada umumnya, kenapa tidak mungkin ia bisa bersama Nong? Setelah itu mereka melakukan perjanjian, bahwa Joe akan selalu setia kepada Nong, dan Joe akan mencintainya seumur hidupnya, dan Nong pun sama akan selalu setia kepada Joe. Lalu mereka mencoba untuk saling menyentuh, walaupun gak berasa.
Tapi tipis-tipis sih, dapat juga. Keesokan paginya, Joe dan ibunya sedang sarapan. Ibunya sangat bangga pada Joe, yang tadinya pengangguran desa. Sekarang ia sudah punya kerjaan, dan ia bertanya, apa Joe mempunyai pacar, karena ia ingin Joe secepatnya menikah. Joe berkata, ia sudah mempunyai pacar, tapi hantu, dan si ibu tahu, yang dimaksud Joe adalah Nong. Ia mengira Nong itu adalah manusia. Lalu si ibu memberitahu si paman yang memberikannya rumah itu, sekarang sudah bangkrut karena kripto. Maka baguslah, Joe diberikan rumah itu. Siangnya Joe kembali ke rumah Nong, dan sudah ingin dibongkar oleh si paman. Joe berkata, bahwa rumah ini kan sudah diberikan padanya. Kenapa ingin dibongkar? Si paman yang berengkes ini menyebut, sertifikatnya saja masih atas namanya, jadi ia bisa berbuat apa saja. Lalu penghancuran pun terjadi. เข้าไปครับพี่หยุดไอ้เหี้ยหยุดเหี้ยโอ้ยมันหยุดดิ Setelah dihancurkan, Joe mencari mereka bertiga, sampai ia berdoa agar dipertemukan dengan mereka. Dan hujan pun turun menambah kesan putus asa dari Joe. Lalu Joe terus memanggil nama Nong, dan tak sengaja menginjak sesuatu, lalu melihatnya, dan akhirnya ia menemukan jasad Nong, Yip dan Gon. Lalu kita akan melihat semasa hidup dari Nong, yang masih bersama orang tuanya, kehidupan yang harmonis dan nyaman, beserta Yip dan Gon juga di situ. Kita akan melihat kejadian saat rumah Nong dirampok. Gon dan Yip mencoba menyelamatkan Nong, tapi sayangnya Gon ditebas lehernya, sementara Yip ditusuk perutnya, dan Nong dicekik sampai tak bernyawa, dan dipatahkan lehernya. Dan ternyata si perampok mirip sekali dengan Joe. Lalu para perampok menggali tepat di ruang tamu, dan memasukkan jasad mereka bertiga, dengan dibalut mantra. Setelah selesai mereka menutupinya dengan karpet, dan meja. Kembali ke Joe, yang sudah ada Nong dan kawan-kawan tepat di belakangnya. Joe meminta maaf, atas kesalahannya, di kehidupannya dulu sebelum reinkarnasi, ialah yang sudah menghabisi Nong. Nong, dengan sedih memaafkan Joe, dan berterima kasih karena ia senang sudah bertemu Joe, membuat ia merasa hidup kembali, dan tak lupa rasanya mencintai lagi. Lalu ia mengucapkan selamat tinggal. หนูขอบคุณโจมากนะ ขอบคุณที่โจไม่กลัวอนงขอบคุณโจที่ทำให้อนงลาก่อนจ้ะโจ พนมขอโทษน้าทำไมไปเลย Pagi harinya Joe membawa jasad Nong untuk dikremasi dengan layak, dan meminta doa pada biksu, lalu membuatkan makam di dekat kuil, berbarengan dengan Gon dan Yip. Dari kisah itu, Joe membuat sebuah game tentang Nong, Yip dan Gon, dan ada orang yang tertarik dengan gamenya, dan mereka melakukan kerja sama. Dan itu adalah cara agar Joe bisa melihat wajah Nong setiap hari. Karena game itu Joe menjadi kaya raya, dan gara-gara game ini Nong mempunyai fans dari seluruh dunia. 60 tahun kemudian, terlihat Joe yang sudah tua, dan sendirian dengan ditemani bunga kesenangan Nong, dan tepat jam 12 malam, Joe mengingat kembali kebersamaannya bersama Nong, dan akhirnya
Film ini memiliki genre unik yang bikin penasaran. Maibo menghadirkan kombinasi romansa, komedi, dan horor ringan. Kalau kalian suka cerita cinta yang gak biasa dan penuh humor, film ini bakal jadi tontonan yang segar dan beda. Dan karakter yang asik dan menghibur. Interaksi Joe dengan para hantu bikin cerita jadi lucu sekaligus menyentuh. Karakter-karakternya punya gaya unik yang bikin penonton betah ngikutin alur ceritanya. Film ini mempunyai cerita cinta yang mengena. Di balik semua komedi dan keanehan yang ada kisah cinta yang dalam antara Joe dan Anong, yang bikin kalian kebawa perasaan dan merasakan perjuangan cinta antara dua dunia yang berbeda. Visual yang cukup. Film ini gak cuma mengandalkan cerita, tapi juga kualitas visualnya bagus dan efek horor yang gak berlebihan. Bikin film ini nyaman ditonton dan tetap terasa seru. Film ini mempunyai pesan yang menyentuh. Di balik cerita yang lucu dan romantis, Maibo menyisipkan pesan tentang cinta yang tak mengenal batas dan penerimaan tanpa syarat. Film ini bukan cuma hiburan, tapi juga punya nilai yang bikin hati galau. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan pencet tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Kalau punya rekomendasi film, atau mau diskusi, tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay asik dan jangan lupa senyum hari ini dan jangan lupa ibadah. Assalamualaikum.